Ledakan. Saat suara Miracle Dr. Bloodman menghilang, penerangan sinar suci yang ditampilkan oleh Miracle Dr. Seng Hua tiba-tiba memerah dengan darah. Cahaya suci yang mencakup radius 5 meter diwarnai dengan warna darah. Hiak-hiak. Miracle Dr. Bloodman mengeluarkan tawa liar saat dia menyerbu dengan cepat dan ganas ke arah Seng Hua. Bagaimana ini bisa terjadi? Seng Hua merasa ngeri saat dia melihat Miracle Dr. Bloodman menyerangnya dengan rasa tidak percaya. Orang tua murahan, kamu kalah. Miracle Dr. Bloodman sangat senang. Kukunya panjang, memancarkan kabut darah yang berkilauan. Mengapa kamu tidak dihukum oleh cahaya suci? Seng Hua terkejut ketika dia mengangkat tongkat di tangannya dan memukul dengan keras pada manusia darah dokter ajaib. Karena kamu terlalu lemah. Miracle Dr. Bloodman menebas staf Seng Hua. Tidak adanya efek pembatas dari dua atribut berbeda membuat Seng Hua ketakutan. Berbicara secara logis, cahaya suci yang dipancarkan dari tongkatnya seharusnya melarutkan darah di manusia darah dokter ajaib. Tetapi tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, dia menyadari pihak lain tidak gentar dengan kekuatan cahaya suci. Luar biasa, manusia darah dokter ajaib itu luar biasa. Mendominasi. Keduanya hanya mendominasi. Seng Hua memenuhi namanya dengan kemampuan tempurnya yang menakutkan. Penerangan sinar suci itu sepertinya bisa memurnikanku dalam sekali jalan. Vampir itu lebih tangguh. Bukankah cahaya suci seharusnya menekan vampir? Kenapa dia dipukuli habis-habisan sekarang? Semua orang di sekitar menyaksikan duel dengan tidak percaya. Ini adalah jenis pertarungan keterampilan medis lainnya. Menarik, pertarungan antara Xiao Hong dan Seng Hua terasa seperti pertarungan antara dua penyihir. Kata Wang Xian sambil tersenyum, karena dia tahu bahwa manusia darah dokter ajaib telah menekan Seng Hua sepenuhnya. Tuan muda, seni kultivasi di Amerika seperti ini. Di Eropa kuno, mereka memiliki ksatria, penyihir, dan penyihir seperti ahli seni bela diri kuno kita. Mereka mungkin memiliki sistem kultivasi yang berbeda, tetapi pada akhirnya mereka juga serupa. Mo Qinglong menjelaskan kepada Wang Xian, mereka memiliki penyihir dan ksatria di Amerika. Seng Hua dan Miracle Dr. Bloodman lebih merupakan penyihir yang menyerang dengan elemen. Namun, Miracle Dr. Bloodman memiliki fisik yang lebih kuat. Selain itu, Mo Qinglong berhenti sejenak. Amerika memiliki sistem budidaya yang paling komprehensif. Mereka memiliki banyak ahli yang jauh lebih hebat dari pihak kita. Benar-benar Wang Xian sedikit terkejut saat melihat Mo Qinglong. Mo Qinglong mengangguk. Keluarga seniman bela diri kuno di dunia bawah suka menyendiri. Mereka tidak berbagi keterampilan mereka dengan orang luar. Oleh karena itu, banyak manual rahasia yang berisi keterampilan yang kuat hilang. Namun, mereka memiliki sistem pewarisan yang lebih lengkap di Amerika. Ambil cahaya suci Seng Hua misalnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk berlatih tingkat kultivasi yang lebih tinggi, Miracle Dr. Bloodman juga memiliki kesempatan yang sama. Tapi seni kultivasi seperti itu hanya dapat ditemukan di sekte suci di dunia bawah. Mo Qinglong berbicara seolah-olah sedang mengenang. Ketika harta karun spiritual terlihat di pegunungan spiritual di dunia bawah, berita itu bocor, menarik banyak kekuatan kuat dari luar negeri untuk bersaing memperebutkan mereka. Pada akhirnya, kami kehilangan mereka karena orang lain di wilayah kami. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Dia mungkin tidak mengerti tempat lain, tapi tidak banyak ahli yang ditemukan di dunia bawah. Kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di sekte suci. Seperti istana api yang baru saja dipromosikan, mereka sudah memiliki puluhan pakar bawaan. Sekte suci yang sudah lama berdiri itu seharusnya lebih kuat. Mungkin mereka memiliki kemampuan tempur kelas atas. Kamu pergi. Pada saat ini, suara angkuh dari Miracle Dr. Bloodman terdengar. Wang Xian menoleh. Dia melihat dokter ajaib manusia darah merobek Seng Hua dengan cakar berdarah, meninggalkan bekas darah yang dalam padanya. Seng Hua tampak pucat. Energi terang yang luar biasa menyembuhkan luka di tubuhnya. Tapi wajahnya muram karena darah kental terus-menerus menyerap energi dari tubuhnya. Haha, Seng Hua, apakah kamu yakin sekarang? Miracle Dr. Bloodman berdiri di depannya dengan wajah sombong. Dia tampak seperti penjahat ketika dia berdiri tegak dan tinggi, menghadap dokter ajaib Seng Hua. Setelah melihat pendiriannya, Seng Hua memiliki ekspresi yang mengerikan. Bahkan tubuhnya gelisah. Ya ampun, itu terlalu kuat. Vampir itu tangguh. Saya pikir bahkan dua pakar bawaan mungkin bukan tandingan vampir ini. Seni kultivasi mereka menarik. Mengingat teknik kami, pakar bawaan hanya dapat terbang di langit untuk sesaat. Namun, mereka dapat membentuk sayap, dan bahkan bertarung di udara dengan seni kultivasi mereka. Apa yang mereka latih adalah sihir, menggunakan cara khusus untuk melakukan serangan jarak jauh dengan kekuatan spiritual mereka. Para ahli di dunia bawah lebih mahir menggunakan senjata seperti pedang dan pedang. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri.
Kerumunan termasuk pakar bawaan juga berseru. Ngomong-ngomong, vampir itu sepertinya menyebutkan bahwa tuannya adalah teman dari Miracle Dr. Wang. Dia punya tuan. Tiba-tiba, beberapa orang menyadari sesuatu. Vampir itu mengatakan dia memiliki master sebelum pertarungannya barusan. Tuannya eksistensi seperti dia sebagai master. Semua orang terpana. Apakah keberadaan yang menakutkan seperti itu benar-benar memiliki seorang master? Lalu seberapa mendominasi tuannya di luar imajinasi? Kembali ke keluarga Feng Yang Lai tidak dapat mempercayainya. Dia menyeka keringat dingin yang keluar di dahinya dengan kertas tisu. Saya mengaku kalah, kata Seng Hua dengan suara rendah dan ekspresi muram saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Haha, bagus kamu mengaku kalah. Jangan sombong, dan tetap low profile. Apa kau mengerti? Miracle Dr. Bloodman mendidik Seng Hua dengan wajah sombong. Hiak-hiak. Selanjutnya, Miracle Dr. Bloodman tertawa terbahak-bahak. Dengan gerakan cepat, dia melesat ke Sun Lingxiu seperti bayangan berdarah. Tuan, bagaimana saya melakukannya? Apakah saya tidak mengesankan? Miracle Dr. Bloodman mengangkat dagunya dan bertanya kepada Sun Lingxiu seperti siswa sekolah dasar yang baru saja mendapat peringkat pertama di kelasnya. Tidak buruk. Sun Lingxiu memujinya tanpa banyak emosi kecuali menggambar senyum tipis di wajahnya. Meneguk. Semua orang, termasuk para murid dari Flame Palace, melirik ke sana dengan tak percaya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menelan ludah. Gadis yang murni dan holistik itu adalah penguasa vampir. Astaga ini, sungguh dewi yang murni dan suci. Sikapnya sangat mengesankan. Mengingat temperamen yang dia perlihatkan, dia tampak seperti peri dari surga. Apakah dia seorang putri dari beberapa sekte suci atau klan suci? Astaga, dia adalah penguasa vampir. Mengingat sikapnya, dia tampaknya tidak dipersiapkan oleh kekuatan rata-rata. Lagi pula, peri itu sepertinya tidak lemah. Vampir yang sangat sombong dan mendominasi bertingkah seperti anak kecil, menunggu untuk dipuji di sini. Ini. Semua orang terkejut melihat ini. Bahkan keempat tetua dari Flame Palace memandang Sun Lingxiu dengan ekspresi muram. Dukungan macam apa yang dia miliki untuk vampir perkasa menjadi budaknya atau kekuatan apa yang dia miliki? Apa yang kamu lihat belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya? Miracle Dr. Bloodman menatap dan menegur orang-orang yang menatap mereka. Mengejutkan. Semua orang memandang mereka dengan kaget dan tidak percaya. Melihat betapa arogan dan buasnya Miracle Dr. Bloodman, kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Hanya 4 sesepuh di lokasi pusat yang terus menatap. Namun, mereka jelas malu dan marah. Istana Api benar-benar dipermalukan hari ini. Seorang murid Istana Api benar-benar dihancurkan oleh saintes dari angkatan kelas 2. Saint dan Saintes of Flame Palace dengan mudah dihancurkan oleh seorang kultivator nakal. Orang yang telah mengalahkan mereka sangat arogan. Flame Palace tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka khawatir tentang bagaimana orang lain akan memandang mereka. Pakar bawaan mencoba membela mereka tetapi dipaksa mundur oleh 2 pakar bawaan lainnya. Dan sekarang, Dr. Ajaib Seng Hua, yang diundang secara pribadi oleh kepala istana, dikalahkan oleh vampir tak dikenal. Dalam suksesi cepat, satu demi satu. Awalnya, Istana Api ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut murid dan ahli sambil menunjukkan kekuatan mereka. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka karena mereka dipermalukan secara berurutan. Ini membuat keempat tetua Istana Api sangat marah. Ini semua karena pria itu. Keempat tetua memandang Wang Xian yang berada di bawah panggung. Niat membunuh yang kuat keluar dari tatapan mereka. Jika bukan karena Miracle Dr. Wang, bagaimana Istana Api akan dipermalukan seperti itu? Bagaimana murid dan dokter ajaib mereka dikalahkan secara berurutan? Dia pantas mati karena menodai reputasi Istana Api. Penatua Liu mengarahkan suaranya dengan lembut ke 3 tetua lainnya di sekitarnya. Istana Api kita seharusnya tidak hanya menerima penghinaan ini. Hanya ada satu hasil baginya karena menyinggung kita. Membunuh. Dia hanya seorang dokter ajaib kecil tidak peduli berapa banyak ahli kuat yang mengelilinginya. Reputasi dan nama Istana Api bukanlah hal yang bisa dilanggar. 3 sesepuh lainnya segera menjawab dengan dingin. Apa yang telah dilakukan oleh dokter ajaib Wang hari ini layak mendapatkan 10.000 kematian di mata mereka. Panggil beberapa sesepuh lainnya besok. Kami akan mengumumkan perintah pembunuhan Istana Api dan kami pasti harus membunuhnya. Penatua Liu dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya menyapu maniak Ji, Mo Yuan, Wu Shi dan kerumunan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka waspada terhadap bagaimana orang lain memandang mereka, mereka akan langsung menyerang. Bagi mereka yang ingin bergabung dengan Flame Palace kami, artis bela diri level 8 ke atas dapat mendaftar untuk pendaftaran langsung. Penatua Liu melihat ke kerumunan di sekitarnya dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, hari ini,
pemilihan murid untuk Istana Api akan berakhir di sini. Apa berakhir begitu cepat? Ini baru 2 jam dan mereka mengakhirinya sekarang ini. Kerumunan di sekitarnya terkejut karena mereka tidak mengira Penatua Istana Api mengumumkan akhir begitu cepat. Ini mungkin karena beberapa orang melihat ke arah Wang Xian saat mata mereka berbinar. Istana Api ingin menampilkan kekuatan dan otoritas Sekte Suci hari ini. Pada akhirnya, mereka mendapat tamparan keras dan kejam dari Miracle Dr. Wang dari River Town. Murid mereka, Sein, dan Saintes dikalahkan. Bahkan dokter ajaib yang diundang secara pribadi oleh Istana Api mereka dikalahkan. Meskipun demikian, koneksi yang ditunjukkan oleh dokter ajaib Wang sangat mengejutkan orang banyak. Nyatanya, bahkan Istana Api pun tidak bertindak tergesa-gesa dan menelan keluhan mereka. Namun, Flame Palace tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sebagai sekte suci yang baru dinobatkan, mereka pasti akan membalas penghinaan yang mereka derita 10 kali lipat. Kalau tidak, otoritas mereka tidak akan ada. Kerumunan di sekitarnya berpikir untuk diri mereka sendiri. Dokter ajaib Wang, Istana Api kita akan mengingat kejadian hari ini. Seperti yang diharapkan banyak orang, suara tetua Istana Api terdengar saat ini. Penatua Liu menatap dingin ke arah Wang Xian dengan niat membunuh yang kuat. Dia mengertakkan gigi dan berkomentar dengan ekspresi mengerikan, Dokter ajaib Wang, saya harap Anda berperilaku baik di masa depan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, matanya menyapu maniak Ji, Mo Yuan, vampir, Sun Lingxiu dan kerumunan dari Sekte Duri dan Duri. Memang, ketika orang banyak melihat tatapan dingin Penatua Liu, mereka segera mengerti bahwa perseteruan telah terjadi antara Istana Api dan Dokter ajaib Wang. Selain itu, Miracle Dr. Wang kemungkinan besar akan segera menemui kecelakaan. Oh, Wang Xian menyeringai dan membalas Penatua dari Istana Api, kamu bisa mengingatnya jika kamu mau. Mengenai bagaimana saya harus bersikap, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengingatkan saya. Hahaha, bagus. Aku terkesan dengan keberanianmu. Cek. Penatua Liu tertawa keras dan menatap Wang Xian dengan kasar sebelum berbalik dan pergi. Tetua lainnya juga memberikan pandangan dingin pada Wang Xian sebelum menuju ke kedalaman Gunung Wuduan. Di tengah lapangan, para murid Istana Api juga menatap tajam ke arah Wang Xian. Kultivasi dengan rajin saat kamu kembali. Mereka yang menyinggung Istana Api pasti akan mati. Orang suci, Mo Changhai, menatap Mo Wuxi dengan tegas dan mencibir. Di tengah lapangan, Mo Wanwan menggertakkan giginya saat melihat Xiao Yu sebelum bergabung kembali dengan kelompok murid Istana Api dengan malu. Sekelompok murid Istana Api pergi tak lama setelah itu. Di sekitar mereka, semua orang dengan sengaja dan tidak sengaja memandang ke arah Wang Xian saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Di dalam Sekte Ling Yue, pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue, terlihat sangat tidak senang. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan buku-buku bagus dari Istana Api, tetapi mereka juga telah menyinggung musuh yang kuat hari ini. Untungnya, Istana Api akan melenyapkan Wang Xian dan 2 ahli bawaan lainnya. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Pemimpin sekte dari Sekte Ling Yue memelototi Wang Xian sebelum memimpin kerumunan Sekte Ling Yue dan pergi. Di sekitar mereka, berbagai sekte dan keluarga juga mulai pergi satu demi satu. Hasil dari ziarah hari ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka terkejut melihat seseorang mempermalukan sekte suci selama ziarah mereka. Nantikan berita tentang Miracle Dr. Wang dari River Town untuk beberapa hari ke depan. Saya percaya Flame Palace akan menyerang dalam 2 hari ke depan. Dia harus segera mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang besar dan dapat memanggil 3-4 ahli bawaan, akan sia-sia jika sekte suci ingin menargetkan dokter tanpa faksi seperti dia. Dokter ajaib Wang ini tidak rasional untuk melawan seluruh sekte suci. Dia kemungkinan besar akan segera mati. Di sekitar mereka, beberapa sekte dan keluarga berbisik pelan saat mereka pergi. Saudara laki-laki, Xiao Yu berjalan menuju Wang Xian dengan wajah memerah dan menyapanya dengan lembut. Penampilanmu cukup bagus. Wang Xian membelai kepalanya dan memberikan pujiannya. Raja, Mo Wuxi berjalan mendekat dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Ya, Wang Xian menatap Mo Wuxi dan menganggukkan kepalanya. Lanjutkan saja perjalananmu sendiri. Ya, Raja, Mo Wuxi menganggukkan kepalanya. Setelah memberi hormat kepada Mo Qinglong dan Mo Yuan, dia berbalik dan pergi. Dokter ajaib Wang. Pada saat ini, maniak Ji dan Sek Leader Tang juga berjalan mendekat dan menyapanya dengan sungguh-sungguh. Dokter ajaib Wang, Istana Api pasti tidak akan membiarkan peristiwa hari ini berhenti. Saya takut apa yang akan terjadi selanjutnya, pemimpin Sekte Tang mengerutkan kening dan mengingatkan Wang Xian. Saya mengerti. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan kilatan cahaya dingin melintas melewati matanya. Pemimpin Sekte Tang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini.
Berperilaku baik saya secara alami akan melakukan apa yang saya inginkan. Mata Wang Xian berkedip, mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Flame Palace selanjutnya. Jika dia ingin melakukan apa yang dianggap cocok, itu akan menyerang lebih dulu. Sekte Suci, Istana Api. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Su Qing, kamu akan kembali ke villa bersama Penatua Fang dan Xiao Yu, kata Wang Xian kepada Su Qing dan Xiao Yu ketika sekte dan keluarga secara bertahap bubar dari alun-alun di Gunung Wuduan. Xiao Xian, kamu Su Qing menggigit lidahnya. Hati-hati. Jangan khawatir. Wang Xian membelai kepala Guan Su Qing dengan percaya diri. Dia berseri-seri pada pemimpin Sekte Tang. Saya harap pemimpin Sekte Tang dapat mengirim mereka kembali. Yakinlah, Dokter Ajaib Wang. Pemimpin Sekte Tang menangkupkan tinjunya dan meyakinkannya. Wang Xian mengangguk dan melambaikan tangan pada Guan Su Qing dan Xiao Yu. Saudaraku, segera kembali. Aku akan kembali besok pagi. Jangan khawatir. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dokter Ajaib Wang, apakah Anda berniat menyerang Istana Api? Setelah Xiao Yu dan Guan Su Qing pergi, Maniak Ji menatap Wang Xian dan bertanya dengan ekspresi serius. Bahkan jika kita tidak melakukannya, mereka masih akan menyerang kita. Wang Xian tersenyum tanpa ekspresi. Dia menoleh ke Mo Yuan. Di mana basecamp Istana Api kami akan memusnahkan mereka hari ini. Di kaki Gunung Batu Api yang jaraknya lebih dari 100 km dari sini. Mo Yuan menjawab. Maniak Ji sedikit terkejut ketika Wang Xian menganggapnya begitu mudah ketika dia mengatakan mereka akan memusnahkan mereka. Ayo pergi ke sana. Wang Xian tidak ragu sedikit pun. Sejak dia memutuskan, dia akan segera mengeksekusi. Ya, Mo Yuan mengangguk. Haruskah kita mengumpulkan murid-murid dari Sekte Naga? Tidak dibutuhkan. Kami cukup baik. Wang Xian tersenyum, dan Mo Yuan mengangguk. Ia segera pergi mencari kendaraan. Tuan, hanya sedikit dari kita yang akan menyerang keluarga kelas kaisar, bukankah jumlah kita terlalu sedikit? Miracle Dr. Bloodman di samping membisikkan pertanyaannya kepada Sun Lingxiu. Mengikuti Xiao Xian sudah cukup, kata Sun Lingxiu dengan acuh tak acuh. Miracle Dr. Bloodman cemberut dan tetap diam. Dia berdiri dengan hormat di samping saat dia menilai Wang Xian dan yang lainnya. Mereka memiliki satu pakar bawaan lagi, yang menjadikannya total 6. Untuk memusnahkan kekuatan kelas kaisar dengan 6 pakar bawaan adalah angan-angan. Kendaraan melaju ke Fiery Rock Mountain, yang merupakan pegunungan terkenal di Provinsi Dongqing. Fiery Rock Mountain adalah gunung berapi aktif kolosal. Orang bisa melihat asap membubung di langit dari jauh. Suhu lebih tinggi daripada di daerah lain beberapa derajat. Gunung berapi tidak harus memiliki magma yang bergemuruh di bawahnya. Bahkan, banyak gunung berapi kini telah berubah menjadi tempat wisata. Sekte Suci Istana Api tidak berubah menjadi satu tempat indah seperti itu, tetapi pemandangannya tidak kalah dengan tempat indah lainnya. Basecamp Istana Api terletak di puncak utama. Pegunungan di sekitarnya adalah untuk para tetua dan beberapa murid. Ada total 23 puncak, di antaranya hanya yang utama yang terhubung ke gunung berapi bawah tanah. Saya mendengar itu adalah tanah suci untuk budidaya murid-murid mereka. Mo Yuan memperkenalkan Wang Xian saat kendaraan memasuki kota api. Begitu mereka tiba di kota, mereka melihat gunung berapi di kejauhan. Ayo cari tempat untuk makan malam. Kami akan pergi setelah matahari terbenam, kata Wang Xian sambil tersenyum setelah melihat waktu. Ya, Raja Naga. Mo Yuan mengangguk saat dia menginstruksikan pengemudi untuk mengantar mereka ke restoran terbaik di Flame City. Flame City mungkin merupakan kota kecil, tetapi memiliki warisan sejarah yang kaya. Flaming Flower Restaurant adalah restoran terbaik di Flame City. Semua hidangan mereka disatukan dengan berbagai hewan liar yang diburu dari gunung berapi. Kelompok 6 orang pergi ke restoran dan duduk di aula utama restoran. Flaming Flower Restaurant mungkin tidak besar, tapi terlihat mewah. Tuan, kami menyajikan sayuran dan daging liar terlezat di sini. Silakan mencobanya. Wang Xian dan yang lainnya duduk, dan staf layanan menyajikan hidangan mereka dengan hangat tidak lama kemudian. Masakan Cina sangat mengesankan. Miracle Dr. Bloodman duduk di samping Sun Lingxiu dan mengacungkan jempol untuk memuji. Hehe, itu benar. Masakan Cina adalah yang terbaik di dunia. Mo Yuan terkekeh. Kami tidak hanya memiliki makanan lezat, tetapi kami juga memiliki gadis-gadis cantik. Pada saat ini, suara aneh terdengar. Itu adalah suara khas yang terdengar sembrono dan tidak bermoral. Hah? Mo Yuan dan Miracle Dr. Bloodman mengangkat alis mereka begitu mendengar ucapan itu. Mereka segera berbalik untuk melihat ke sisi mereka. 10 pria berpenampilan aneh. 2 meja di samping mereka duduk orang-orang aneh dengan 7 lelaki tua, 2 lelaki parubaya, dan seorang lelaki muda. Mereka semua orang asing. Ketujuh lelaki tua itu bertubuh besar dan mengenakan pakaian kebesaran.
Mereka memancarkan sikap yang luar biasa. Orang-orang tua itu sepertinya adalah orang-orang yang baru saja keluar dari pengasingan. Kedua pria parubaya itu berpenampilan biasa. Pria muda yang berbicara adalah pria berambut pirang. Habiskan makananmu, dan tutup mulut. Berhenti mempermalukan orang asing. Ketika Miracle Dr. Bloodman menyadari pria pirang itu sedang menatap tuannya sendiri, dia memelototinya. Hehe, cowok pirang itu tidak mempermasalahkannya dan terkikik, gadis Cina, kulit bagus. Bos, bawa semua hidangan terbaikmu ke sini. Saat itu, suara tajam terdengar dari luar. Yang akan datang, tuan-tuan, tolong lewat sini. Segera, seorang pria parubaya berjas menyambut mereka dengan hormat. Tuan-tuan, silakan duduk di sini. Manajer restoran dengan cepat mengantar keempat orang itu masuk. Saya mendengar kabar dari Gunung Wuduan bahwa ada orang yang merusak ziarah kita kali ini. Iya, beberapa tetua sudah bergegas ke sini. Bahkan Palace Master tahu tentang ini. Hehe, sepertinya seseorang sedang menggali kuburnya sendiri. Keempat pria itu memiliki sikap yang luar biasa. Mereka mengangkat dagu mereka seolah-olah sedang merendahkan seseorang saat mereka membahas hal ini secara singkat. Perhatian Wang Xian dan rombongan tertuju pada percakapan antara keempat pemuda itu. Mereka berbalik dan mengabaikan pemuda asing berambut pirang itu. Bos, ambilkan kami anggur. Seorang pria muda menginstruksikan pria parubaya di depannya. Jika dia berani menyinggung kita, dia harus membayar mahal. Kami dapat membangun reputasi kami pada saat yang sama. Itu benar. Siapa di 5 provinsi yang berani memprovokasi kita, dia jelas memintanya. Kudengar dia adalah dokter tanpa faksi. Haha. Keempat pemuda itu melanjutkan percakapan mereka di sebuah meja di samping Wang Xian dan yang lainnya yang tersenyum sambil bertukar pandang. Keempat pemuda itu pasti murid dari Flame Palace. Mereka menikmati minuman mereka dan bertukar percakapan dengan menggelegar tanpa hambatan. Kudengar Mu Wanwan kita terluka. Kita harus memeriksanya malam ini. Hehe. Orang ini tidak berguna lagi. Tapi Mu Wanwan terlalu angkuh. Dia sulit. Anda harus mencari sendiri target lain. Para pemuda itu sedang bertukar percakapan ketika salah satu dari mereka tiba-tiba melihat Sun Lingxiu. Dia sedikit terpana saat semburat gairah melintas di matanya. Pepatah, wanita seperti bencana memang benar. Ini terutama berlaku untuk wanita cantik. Pemuda itu berdiri dengan takjub. Cantik, apakah kamu dari Flame City? Saat Sun Lingxiu sedang makan, seorang pria muda berjalan mendekat dan menanyakan pertanyaan langsung padanya. Ini membuatnya sedikit mengernyitkan alis. Enyahlah dan pergilah makan selagi bisa, orang menyebalkan. Melihat orang lain menyinggung tuannya lagi, Miracle Dr. Bloodman mengangkat kepalanya dan mencaci dengan dingin. Hah! Tanggapan dari Miracle Dr. Bloodman segera mengejutkan murid Istana Api yang datang untuk memulai percakapan. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia adalah murid dari Sekte Suci. Selanjutnya, kelompok itu berada di wilayah mereka. Beraninya dia memanggilnya orang menyebalkan. Kamu lebih baik memilih kata-katamu dengan bijak, orang asing. Kalau tidak, aku akan mempersulitmu. Pria muda itu menatap tajam ke arah Miracle Dr. Bloodman dan menunjuk ke arahnya. Kalian sebaiknya jujur di sini. Jika tidak saya akan memberitahu Anda di wilayah mana Anda berada. Hehe, pada saat ini, hal yang tepat untuk dikatakan dalam bahasa Mandarin adalah menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Sebuah suara dengan aksen yang mirip dengan Miracle Dr. Bloodman terdengar sekali lagi. Setelah itu, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di bahu pemuda dari Flame Palace. Hei cantik, pria ini orang menyebalkan. Sekarang setelah saya memberinya pelajaran atas nama Anda, apakah Anda akan berjanji untuk menikah dengan saya sebagai rasa terima kasih? Pria tampan berambut pirang itu tersenyum dan melihat ke arah tempat Sun Lingxiu berada. Bibirnya membentuk senyuman saat dia menatap Sun Lingxiu dengan tatapan kotor. Kamu pasti mencari kematian. Pria muda dari Istana Api, yang bahunya dipegang, menggeram marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyerbu ke arah pria tampan dengan rambut pirang. Aduh! Namun, saat pemuda itu melontarkan pukulan, tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dia menatap pria tampan dengan rambut pirang di depannya dengan rasa tidak percaya dan kaget. Apa beraninya kau membuat masalah di wilayah kami? Brengsek, semakin banyak orang yang ingin mati di sini. Murid-murid lain dari Flame Palace segera berdiri dan menatap pria tampan berambut pirang itu dengan tatapan sedingin es. Hehe, hanya beberapa sampah, namun kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Pria tampan dengan rambut pirang berbalik dan berkata dengan mengejek. Aura yang kuat menyapu dengan cepat ke arah 4 pemuda dari Flame Palace. Anda, keempat murid dari Flame Palace tersedak karena tekanan yang menyesakkan. Wajah mereka memerah dengan cepat karena mereka hanya bisa menatapnya dengan mata terbuka lebar. Enyahlah.
Dengan dorongan ringan dari pria tampan berambut pirang, pemuda dari Istana Api itu terlempar ke belakang ke kursi di belakangnya. Keempat murid Istana Api dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan seketika karena mereka hanya bisa menatap dengan pandangan mematikan pada pria tampan berambut pirang itu. Aku suka melihat ekspresi marahmu. Rambut emas yang tampan memandang keempat murid Istana Api seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni. Dengan nada ringan, dia melanjutkan, tapi aku ingin melihat penampilanmu yang lebih putus asa. Oh, ini harus cepat. Heng Wang, saatnya pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari jarak dekat berbicara dengan jelas kepada lelaki tampan berambut pirang. Haha, Anda bahkan tidak mengizinkan saya untuk sedikit bersenang-senang. Pria tampan dengan rambut pirang tersenyum pada mereka, berbalik dan berkata kepada Sun Lingxiu, "Hai cantik, aku menyelamatkanmu beberapa waktu yang lalu. Apakah kamu tidak akan berjanji untuk menikah denganku?" Saat dia berbicara, dia mengetuk ruang kosong di antara mereka sekali sebelum pergi dengan sekelompok pria tua dan setengah baya. Di belakang mereka, keempat murid Istana Api memelototi mereka tetapi tidak berani mengejar. Tekanan mencekik yang mereka rasakan dari pemuda berambut pirang itu membuat mereka mengalami ketakutan. Menarik, Wang Xian melihat ke 10 orang asing sebelum beralih ke Sun Lingxiu. Mata Sun Lingxiu berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengambil sesuatu dari tubuhnya. Api merah muncul di tangannya. "Apakah kamu mengenali mereka?" Dia melihat ke Miracle Dr. Bloodman di sampingnya dan bertanya. Tanda ini Miracle Dr. Bloodman sedikit mengernyit dan menjawab, "Api, ada beberapa pasukan kelas kaisar secara internasional yang berspesialisasi dalam api. Dari cara mereka memanggil pemuda berambut pirang, dia pasti Heng Wang dari denominasi Dewa Api." 1. Dia mengerutkan kening dan menyipitkan matanya pada sosok pria tua dan paruh baya yang menghilang. Mereka semua adalah ahli alam bawaan. Komentar Wang Xian dengan jelas. Apa, Mo Yuan, Maniak Ji dan yang lainnya terkejut. Semuanya ahli alam bawaan, ada 10 dari mereka. Untuk apa mereka di sini? Mo Qinglong mengerutkan kening dan bergumam. Wang Xian memandang murid-murid yang malu dan marah dari Istana Api pergi dengan ekspresi muram sebelum dia menyeringai dan berkata, itu pasti berhubungan dengan Istana Api. Lagi pula, mereka tidak ramah. Mereka tidak ramah. Mo Qinglong dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat tenggelam dalam pikiran. Saya tahu sedikit tentang denominasi Dewa Api. Mereka tidak lebih lemah dari Sekte Suci kita. Faktanya, mereka jauh lebih kuat daripada Sekte Suci yang baru dinobatkan. Mereka di sini untuk... Keraguan muncul di wajah Mo Qinglong. Mungkin malam ini akan menjadi malam yang menarik. Jawab Wang Xian sambil tertawa. Berani-beraninya dia menyalakan api pelacak pada tuanku. Jika aku melihat orang menyebalkan pirang itu lagi, aku akan membunuhnya. Miracle Dr. Bloodman berbicara dengan niat membunuh yang intens. Malam, musim panas telah berlalu dan angin musim gugur bertiup kencang. Gunung batu api masih bersinar dalam cahaya redup. Terutama di puncak utama. Pada malam hari, gunung berapi diselimuti cahaya merah yang membuatnya sangat indah. 6 sosok turun ke pohon 1000 meter dari pintu masuk dengan diam-diam dan menunggu dengan sabar. Dokter Ajaib Wang, ini sudah jam 9 malam. Mari berpencar untuk menyergap dan membunuh tetua di setiap puncak sebelum mereka menjaga kita. Bahkan jika kita tidak bisa memusnahkan Istana Api, kita juga bisa membuat mereka menderita kerugian besar. Maniak Ji memandang Wang Xian dan menyarankan. Jangan terburu-buru, kita lihat saja. Wang Xian melambaikan tangannya ke arahnya. Dia terus berdiri diam sambil menatap Flame Palace. Maniak Ji bingung tapi tetap menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan lambat dan segera jam 10 malam. Tiba-tiba, 10 sosok muncul dari jauh. Mereka bergerak dengan cepat seperti embusan angin dan membawa aura yang kuat dan keras. Itu mereka, 10 ahli bawaan dari restoran. Mereka memang ada di sini. Maniak Ji memandang dengan sungguh-sungguh ke 10 ahli bawaan. 10 dari mereka tidak berusaha menyembunyikan diri sama sekali. Masing-masing dari 10 sosok itu bersinar dan mendekati Istana Api seperti meteor. Betapa sombongnya mereka untuk masuk ke Istana Api secara terbuka. Apa yang mereka coba lakukan? Mo Qinglong mengerutkan kening dan bertanya. Huo Yu dari Istana Api dan Seng Hua. Dapatkan di sini segera. Beraninya kalian mencuri harta denominasi Dewa Api kami. Hari ini, kami pasti akan memusnahkan seluruh Istana Api. Sebuah suara agung menyebar ke seluruh Flame Palace dan bergema di dalam Fiery Rock Mountain. Istana Api kecil mencuri harta denominasi Dewa Api untuk menjadi sekte suci di timur. Hehe, hari ini, kami akan memusnahkanmu. Suara kurang ajar terdengar sekali lagi. Di langit di atas puncak utama, sosok 10 ahli bawaan dari denominasi Dewa Api diterangi dengan baik oleh api yang mereka pancarkan.
Sayap yang terbuat dari api tumbuh di belakang punggung mereka. 10 dari mereka telah sepenuhnya menutup seluruh Flame Palace. Mereka tidak peduli tentang istana api yang memiliki lebih banyak ahli bawaan daripada mereka sama sekali. Mereka juga tidak takut pada istana api. Suara dan aura yang sombong, mendominasi, dan agung menyelimuti seluruh istana api. Catatan akhir. Satu kelas kaisar setara dengan kelas Saint di Eropa. Siapa ini siapa yang berani bermain pang di Flame Palace? Siapa ini siapa yang berani berteriak pada Sekte Suci? Suara gemilang mengguncang seluruh istana api. Semua murid berjalan keluar dari kamar mereka saat mereka berteriak marah. Mereka menikmati kemuliaan tertinggi setelah mereka dipromosikan dari pasukan kelas 1 menjadi Sekte Suci. Semua orang memperlakukan murid istana api dengan hormat, dan tidak ada dari mereka yang berani bersikap kasar kepada mereka. Sekarang, seseorang berani berbicara besar di istana api. Itu sama baiknya dengan menggali kuburan mereka sendiri. Astaga, ada 10 orang di udara. Udara. Setiap murid Flame Palace terkejut saat mereka melihat ke arah puncak utama. Itu benar, 10 orang dengan sayap menyala besar di punggung mereka. Mereka adalah pakar bawaan. 10 ahli bawaan. Astaga, 10 dari mereka. Terus kami memiliki 14 pakar bawaan yang menjaga istana api sekarang. Kata semua murid dengan gentar saat mereka melihat ke atas. Siapa yang berani bermain pang di Flame Palace? Denominasi Dewa Api beraninya kau menerobos ke tanah suci Flame Palace. Kalian pasti memiliki keinginan mati. Satu persatu, sosok tumbuh dari masing-masing puncak, meneriaki 10 ahli denominasi Dewa Api bawaan di langit. Denominasi Dewa Api, siapapun yang mampu dapat mengambil harta karun spiritual. Beraninya kamu menerobos masuk ke Flame Palace hanya dengan 10 orang, saya kira Anda di sini untuk mati. Suara seorang lelaki tua memotong udara dari puncak utama. Dia memiliki sepasang sayap besar di belakangnya, dan dia memegang tombak api seolah-olah dia adalah seorang prajurit api. Aku tidak mengira kalian akan mengejar sampai ke sini. Sepertinya kamu tidak menyerah. Suara Seng Hua juga terdengar. Dia mengepakkan sayap berbulu yang bersinar dan memelototi orang-orang dari denominasi Dewa Api. Dia kemudian mengepak ke arah Master Istana Api. Pakar Istana Api tiba di belakang Tuan Istana mereka. Seketika, 14 pakar bawaan berdiri di belakang dan menatap denominasi Dewa Api di depan mereka dengan mata tajam dan dingin. Keluar dari Flame Palace sekarang. Kalau tidak, tinggalkan tubuhmu di sini. Tuan Istana Api yang berada di titik tengah melotot dengan sepasang mata dingin. Dia memusatkan perhatian pada 10 orang dengan keseriusan memanjat di seluruh wajahnya. Kami akan pergi setelah kami memusnahkan kalian. Salah satu lelaki tua dari denominasi Dewa Api di tengah terkekeh dengan suara mengerikan. Beraninya kamu mencuri barang-barang kami dan membunuh seorang ahli Pangeran Rilem. Hari ini, aku akan menggunakan darah dan dagingmu sebagai persembahan untuknya. Jadi begitu, Anda di sini untuk menawarkan hidup Anda kepada kami. Apakah Anda pikir Anda dapat memusnahkan kami hanya dengan 10 orang Istana Api tak kenal takut bahkan jika Anda mengirim seluruh denominasi Dewa Api? Master Istana Api memandangi mereka dengan ekspresi gelap. Haha, kalian semua adalah sampah. 5 pakar bawaan eksplorasi saya bisa membunuh 2 tanpa masalah. Mengapa kita membutuhkan seluruh denominasi Dewa Api di sini? Pemuda berambut pirang di samping itu terlihat keren. Dia menatap para tetua Istana Api dengan kurang ajar. Bunuh mereka semua dan dapatkan kembali harta kita. Orang tua yang memimpin menghentikan pembicaraan yang tidak berguna dan bergerak cepat. Gerakannya disertai dengan nyala api yang kuat yang langsung menyerang istana Master of Flame Palace. Membunuh. Tuan Asgard dan Seng Hua memiliki pandangan yang mengerikan ketika mereka melihat 10 ahli menyerang mereka. Mereka tahu kekuatan denominasi Dewa Api. Oleh karena itu, mereka memiliki ekspresi muram. Kepung dan musnahkan mereka. Master Istana berteriak dan bergerak. Tubuhnya diselimuti api saat dia melesat keluar untuk menyerang lelaki tua di tengah. Beraninya Pinnacle Inbound yang tidak penting membuat Sekte Suci mati. Pria tua di tengah tersentak, dan gambar virtual iblis api muncul padanya. Iblis api yang dibentuk dengan api melingkupi lelaki tua yang tumbuh setinggi 3 meter itu. Pergi ke neraka. Pria tua itu mengayunkan tinjunya yang sangat besar dengan kekuatan yang menakutkan ke arah Palace Master. Sangat kuat. Dia mengangkat Flaming Spear untuk memblokir, tapi dia didorong mundur belasan meter. Palace Master memiliki perubahan tajam dalam ekspresinya saat matanya dipenuhi dengan kengerian. Ah! Namun jeritan putus asa terdengar dari samping pada saat itu juga. Api biru menyelimuti sesepuh Istana Api. Api biru menyeramkan segera membakar sesepuh itu. Penatua mencoba menggunakan kemampuannya yang menyala untuk melakukan serangan balik.
Tapi nyala api merahnya tampak seperti stimulan yang menyulut api biru yang lebih besar. Teriakan mengerikan melanda ketakutan semua orang di Istana Api. Dalam sekejap, sesepuh Istana Api terluka parah atau mungkin mati. Semua hal ini terjadi dalam sepersekian detik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa membunuh seorang penatua dalam sekejap? Ini rahasia. Mereka menyelinap serangan. Saat Palace Master kita menyadarinya, mereka bisa memusnahkan kita bahkan jika itu 10 lawan 13. Semua murid Istana Api berseru dari bawah. Mereka merasa tidak dapat dipercaya bahwa selusin pakar bawaan dari Istana Api tidak dapat membela pihak lain dengan 10 pakar bawaan. Api surgawi. Palace Master terkejut saat ekspresinya berubah serius. Beraninya kamu mencuri harta karun spiritual kami. Aku akan memastikan Istana Api musnah hari ini. Orang tua yang menampilkan api surgawi terlihat kedinginan. Api berwarna biru menyala di sekelilingnya. Bahkan udara mengeluarkan suara keras. Cepat dan bunuh mereka semua. Seorang lelaki tua dari denominasi Dewa Api berteriak ketika dia meledak menjadi bola api raksasa. Seluruh tubuhnya terbakar. Dia mengayunkan lengannya dan meledakkan bola api seukuran bola basket ke sesepuh Istana Api di depannya. Penatua Istana Api memegang parangnya dan meretas bola api. Bam! Namun, tetesan api seperti logam ditembakkan dalam radius 100 meter dari bola api yang meledak. Ah! Pada saat yang sama, para murid Istana Api berteriak ketakutan dari bawah. Tetesan api menembus seniman bela diri level 7 dan 8, dan kehebatan api membuat mereka teror. Api limpahan dari pertempuran membakar hutan di sekitarnya. Oh tidak, Master Asgard dan para tetua mengalami kejutan dalam hidup mereka. Saat lawan mereka menyerang, jantung mereka sudah berdetak kencang. Pergi ke neraka. Pria muda berambut pirang itu memegang tongkat merah, menembakkan lidah api yang berkobar ke para tetua Istana Api. Sikap yang mengerikan. Ho, tetua Istana Api memegang senjata mereka dan menebas api itu. Haha, bunuh mereka semua. Beraninya tempat yang dipesan merebut staf denominasi Dewa Api. Mati. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari denominasi Dewa Api mengambil flaming spear-nya dan berlari mendekat. Nyala api membakar di atas Flame Palace. Pemandangan seperti itu spektakuler dari jauh. Kesenjangannya sangat besar. Sebagai kekuatan selama 100 tahun, denominasi Dewa Api jelas jauh lebih kuat daripada Istana Api. 10 ahli dari denominasi Dewa Api ini adalah pakar bawaan dengan dasar yang kuat. Para pakar bawaan eksplorasi dari Flame Palace itu tidak bisa memegang lilin untuk mereka. Istana Api akan segera runtuh. Kata maniak Jidan Mo Yuan mengejutkan saat Wang Xian dan yang lainnya menyaksikan ini dari jauh. Heavenly Flame, sepertinya kita punya banyak barang bagus di sini. Semburat percikan merah melintas di mata Wang Xian saat dia bersemangat. Aku sudah lama tidak memukul. Aduh, sangat kuat. Bagaimana kelompok orang ini bisa sekuat itu? Panas yang dipancarkan oleh api biru itu benar-benar menyeramkan. Kotoran. Penatua Liu dipukul dan terluka. Haruskah kita lari? Haruskah kita? Gunung batu api, Istana Api. Pada saat ini, seolah-olah Armageddon telah turun ke Flame Palace. Di langit, ahli bawaan terlibat dalam pertempuran sengit. Api berkobar dan menerangi langit. Gelombang kejut dari pertempuran para ahli bawaan memengaruhi seluruh Istana Api. Bunga api berkibar. Api panas yang membakar menetes ke bawah seperti logam yang meleleh. Bahkan artis bela diri level 7 dan 8 harus menghindar dengan hati-hati. Api biru ditembakkan dari langit. Setelah bersentuhan, itu akan dengan cepat mengurangi segalanya menjadi abu. Di udara, tetua Istana Api terluka satu demi satu. Para murid menyaksikan dari bawah dengan kaget dan tidak percaya. Mereka berasal dari Sekte Suci. Sekte Suci yang baru dinobatkan. Mereka seharusnya menjadi yang terkuat dan keberadaan berjenjang tertinggi di sekitar. Namun, sekelompok orang asing telah menerobos masuk dan perlahan memusnahkan mereka. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Denominasi Dewa Api. Tersesat dari Istana Api kami segera atau tidak ada dari kalian yang lolos. Master Istana Tempat Api menatap tajam ke arah kelompok di depannya dan menggeram dengan keras ketika dia mulai memperhatikan tetuanya jatuh satu demi satu karena luka parah. Huotu, kamu harus membayar harga untuk mencuri harta spiritual dari denominasi Dewa Api. Tidak membiarkan kami pergi kamu belum mampu. Di seberang Palace Master of Flame Palace, lelaki tua yang diselimuti api setinggi 3 meter itu berkata dengan dingin. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun di Istana Api pergi. Aduh. Sementara lelaki tua itu berbicara, jeritan kesakitan terdengar dari samping. Tuan Istana Api memandang ke kiri dengan getir. Kalian pantas mati. Kemarahan memenuhi matanya saat dia menyaksikan seorang penatua terkena api biru dan perlahan berubah menjadi abu. Hanya dalam 10 menit, 3 sesepuh terluka parah dan 1 tewas.
Jika ini terus berlanjut, Istana Api mungkin akan dimusnahkan. Master Istana Api mengertakkan gigi dan tombak panjang di tangannya menggigil dengan tubuhnya. Dia menyatakan dengan sungguh-sungguh, karena kalian sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Desir, sebuah bola seukuran kepala manusia tiba-tiba terbang keluar dari Flame Palace. Di langit malam, itu seperti terik matahari. Tidak ada dari kalian yang melarikan diri setelah membunuh seorang penatua dari Istana Api. Bola api seukuran kepala manusia terbang di atasnya dan memancarkan pancaran panas yang menyengat. Bola api rohani, itu adalah bola api spiritual pemurnian tubuh. Sekelompok ahli dari denominasi Dewa Api menatap bola api spiritual di atas Master Istana Api dengan sungguh-sungguh. Bola api spiritual pemurnian tubuh. Itu bisa memperbaiki tubuh penggarap api dan memicu resonansi. Itu juga bisa meningkatkan kecakapan pertempuran penggarap api. Huotu, ini adalah harta spiritual yang telah kamu curi dari denominasi Dewa Api. Orang tua di seberang Palace Master of Flame Palace menatap bola api spiritual pemurnian tubuh itu dengan intens. Haha, harta spiritual dapat dimiliki oleh setiap orang yang mampu. Master Istana Api tertawa terbahak-bahak sebelum menatap kelompok itu dengan dingin. Membunuh ahli Pangeran Rilem dari denominasi Dewa Api, mencuri bola api spiritual kami, apa menurutmu kami akan melepaskanmu? Lelaki tua yang diselimuti api raksasa itu menyeringai dan berkata, apakah menurutmu kita datang tanpa persiapan? Haha, sekte suci yang telah didirikan selama lebih dari 100 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Istana Api kecil seperti milikmu. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Pemuda berambut pirang itu tertawa histeris. Dia membuka telapak tangannya dan bola seukuran kepalan tangan terungkap di telapak tangannya. Bola itu sepertinya telah disegel oleh benda mirip lava. Api padat membanjiri bola. Pada saat ini, retakan mulai muncul di lapisan luar bola dan aura kekerasan mulai terpancar darinya. Bola lava. Ini adalah bola lava yang terbentuk 100 meter di bawah lava. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi abu dengan itu. Heng Wang mengungkapkan ekspresi senang. Sepertinya ada lahar yang mengalir di permukaan lava ball. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya meningkat beberapa puluh derajat. Untungnya, semua orang di sekitar adalah penggarap api. Jika mereka adalah manusia biasa, kemungkinan besar mereka akan terpanggang sampai mati oleh suhu tinggi. Mati. Heng Wang melambaikan tangannya dan lava ball terlempar ke arah Palace Master of Flame Palace dengan kecepatan yang mencengangkan. Hah! Ketika penguasa Istana Api melihat bola yang memancarkan panas yang mencengangkan, wajahnya tenggelam dan dia menggeram dengan keras, hancurkan. Tubuhnya menggigil dan api mulai mengalir ke tubuhnya melalui kepalanya dari bola api spiritual pemurnian tubuh. Api beredar di tubuhnya sebelum muncul di tangannya. Pilar api setebal 4 hingga 5 meter ditembakkan ke arah bola lava. Membunuh. Begitu Palace Master of Flame Palace menghentikan bola lava, lelaki tua di seberangnya segera menyerang. Membunuh. 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 Sekelompok ahli dari denominasi Dewa Api meluncurkan serangan mereka sekali lagi saat kekuatan yang kuat dan mengerikan menyelimuti langit. Api berkobar, dan bahaya ada di mana-mana. Lari, kita harus lari. Istana Api kita mungkin benar-benar sudah selesai. Di tanah, melihat bahwa Master Istana Api sedang dikepung sekali lagi, wajah sekelompok murid menjadi seputih seprai dan keringat mulai mengalir di wajah mereka. Beberapa murid yang tidak seberani itu sudah mulai melarikan diri secara diam-diam. Aduh, aduh, tiba-tiba, dua jeritan menembus atmosfer. Ketika para murid melihat ke atas, ketakutan segera mencengkeram mereka. Dokter ajaib Seng Hua dan penatua lainnya dibunuh. 4 tetua terluka parah dan diambang kematian sementara 3 lainnya telah terbunuh. Situasi Istana Api berbahaya. Jika bukan karena bola api spiritual di atas kepala-kepala istana yang memungkinkannya bertarung dengan 3 ahli pada saat yang sama, Istana Api kemungkinan besar akan dikalahkan sekarang. Master Asger tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang petugas Istana Api menggigil ketakutan saat melihat tuan istananya dikepung oleh beberapa ahli. Berlari. Jeritan ngeri terdengar dari mana-mana. Dia menggertakkan giginya dan mulai melarikan diri. Berlari. Ketika orang pertama mulai melarikan diri, semakin banyak yang mengikuti. Ini membuat kelompok tetua Istana Api sangat malu. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pertarungan antara ahli bawaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Haha, kalian semua akan mati. Di langit, seorang ahli dari denominasi Dewa Api mengepakkan sayap apinya dengan cepat dan keras. Api mulai menetes ke arah para murid yang melarikan diri. Ark ark ark. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin murid dipukul saat mereka berteriak dengan menyedihkan. Berlari. Cepat. Berlari. Seluruh Flame Palace dilemparkan ke dalam kekacauan.
Semua orang berusaha melarikan diri dan tangisan terdengar di mana-mana. Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Di langit, tetua Istana Api menggigil ketakutan. Mereka sama sekali bukan tandingan lawan mereka. Tuan Istana, siapa yang telah kamu sakiti? Para tetua Istana Api hancur lebur. Palace Master Huotu, kami telah bergabung dengan Flame Palace untuk perlindungan, bukan untuk mencari malapetaka. Mohon maafkan kami karena tidak bisa tinggal bersama Istana Api. Pada saat ini, dua ahli bawaan mulai melarikan diri, dengan keheranan Istana Api. Bajingan, Master Istana dari Istana Api menggigil marah ketika dia menyaksikan dua ahli bawaan yang telah bergabung dengan mereka sebelumnya melarikan diri. Istana Api selesai. Istana Api selesai. Kelompok 6 berkomentar dengan lembut ketika mereka melihat Istana Api yang kacau dan para murid yang melarikan diri dari jauh. Ini bisa menjadi sekte suci yang paling tragis, karena mereka dimusnahkan segera setelah dipromosikan. Miracle Dr. Bloodman bersuka cita atas kemalangan mereka. Denominasi Dewa Api jauh lebih mendominasi daripada Istana Api. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekte suci yang baru dipromosikan. Jika mereka adalah sekte suci lama seperti Sword Celestial, Bodhimanda, atau Medical Saint, denominasi Dewa Api tidak akan berani menerobos masuk seperti ini, kata Mo Yuan di samping. Denominasi Dewa Api tidak akan berani menyerbu dengan kesombongan seperti ini jika mereka adalah sekte Saint Medis, belum lagi sekte seperti Sword Celestial dan Bodhimanda. Saya yakin mereka akan dibunuh oleh semua bahan beracun di depan pintu bahkan sebelum mereka masuk. Flame Palace masih terlalu lemah. Kalau tidak, mereka tidak akan merekrut ahli dan murid melalui ziarah, komentar Mo Qinglong dengan acuh tak acuh. Sekte suci memiliki campuran sekte yang kuat dan lemah. Medical Saint Sect adalah salah satu yang terkuat. Tanpa bimbingan apapun dari para murid Medical Saint, siapapun yang ingin memasuki base camp Medical Saint Sect, Medical Saint Mountain, akan tersingkir oleh pertahanan mereka di pintu. Hanya itu saja sudah cukup baik untuk membunuh lusinan pakar bawaan. Sebagai perbandingan, sekte suci seperti Istana Api yang tidak memiliki fondasi tidak akan mendirikan pertahanan apapun di pintu masuk. Setiap pakar bawaan bisa masuk dengan mudah. Palace Master of Flame Palace dalam bahaya. Saat itu, Maniak Ji sedikit terkejut, melihat ke depan. Membandingkan dirinya dengan orang-orang dalam pertempuran, kekuatannya masih jauh berbeda. Dia bukan tandingan ahli manapun dari denominasi Dewa Api. Dia ditakdirkan. Wang Xian menoleh. Setelah dua anggota pakar bawaan baru dari Istana Api melarikan diri, mereka tersisa dengan 5 orang. 5 lawan 10, dan mereka bukan pertandingan bahkan saat 1 lawan 1. 5 ahli denominasi Dewa Api mengepung Istana Master sendirian. Master Asgard memang tangguh karena dia berhasil bertahan begitu lama di bawah serangan 5 ahli. Tidak heran dia bisa membawa Flame Palace selangkah lebih tinggi untuk menjadi sekte suci. Seru Maniak Ji. Dengan bola api spiritual di atas istana-istana api yang menakutkan, kemampuan tempurnya mendominasi untuk bertarung 1 lawan 5. Tapi itu hanya masalah waktu sebelum kekalahan. Saya tidak bisa menerimanya. Istana Api baru saja dipromosikan menjadi sekte suci. Saya tidak dapat menerima ini. Tiba-tiba, suara putus asa dan tidak mau dari Palace Master terdengar dari Flame Palace. Ledakan. Sebuah ledakan hebat bergema di bumi. Master Asgard, yang melakukan perlawanan sengit, tiba-tiba terbakar. Seorang ahli denominasi Dewa Api tidak berhasil mengelak tepat waktu dan tertabrak olehnya. Api yang sangat besar mencabik-cabik tubuh ahli itu menjadi berkeping-keping seketika. Alpha 1. Seorang ahli denominasi Dewa Api terlihat murung. Bawa bola api spiritual pemurnian tubuh itu bersama kami. Benda itu sangat berguna untuk denominasi Dewa Api. Cari di sekitar dan lihat apakah mereka memiliki harta lain di Istana Api. Sialan, kami kehilangan seorang ahli Pangeran Rilem. Kelompok ahli denominasi Dewa Api berteriak dengan tatapan jahat saat suara mereka menempuh jarak beberapa kilometer. Lari sekarang. Bahkan Master Asgard sudah mati sekarang. Sudah selesai. Istana Api telah benar-benar jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya baru saja bergabung dengan Sekte Suci Istana Api. Bagaimana bisa Sekte Suci dimusnahkan? Beberapa murid Istana Api tidak dapat mempercayainya saat mereka melarikan diri dengan panik. Kelompok ahli denominasi Dewa Api menggelapkan ekspresi mereka saat mereka mengayunkan tangan mereka. Lidah api yang intens ditembakkan ke murid-murid Flame Palace di sekitarnya. Suara-suara menyedihkan terdengar lagi. Akhir dari Flame Palace akhirnya tiba. Wang Xian dan orang-orangnya tidak menyerang sama sekali. Mereka ada di sini untuk memusnahkan Istana Api, tetapi seseorang telah melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Ayo pergi. Beraninya mereka datang ke wilayah kita dan bermain pang. Aku akan memastikan mereka terkubur di bawah tanah ini selamanya. Ketika Flame Palace benar-benar hancur,
Wang Xian melihat sekelompok ahli dari denominasi Dewa Api mengumpulkan harta di dalam Flame Palace. Dia kemudian melompat turun dari pohon sambil tersenyum. Tuan muda, pasti ada banyak harta di dalam Flame Palace. Saya bertaruh para ahli denominasi Dewa Api itu juga memiliki barang bagus dengan mereka. Mo Qinglong terkekeh saat dia mengikuti di belakang. Apakah kita menyerang 9 orang dari denominasi Dewa Api? Kami bukan tandingan mereka. Miracle Dr. Bloodman dengan cepat berkomentar setelah mendengar Mo Qinglong. Saya bisa menangani paling banyak 1 orang. Tuanku bisa menangani 2. Bagaimana dengan kalian? Miracle Dr. Bloodman memandang Mo Qinglong, Mo Yuan, Maniak Ji sambil berkata, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Maniak Ji sedikit mengernyit saat dia melirik Wang Xian dengan ragu. Serahkan padaku. Aku sudah lama tidak bertarung. Wang Xian tersenyum saat dia menuju ke pintu masuk tanpa tergesa-gesa. Mereka sampai di jalan di mana Wang Xian berdiri di tengah. Dia membuka mulutnya sedikit, dan bola api merah menyala muncul di tangannya. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat, bola nagaku atau apinya. Dia melengkungkan bibirnya. Dragon Ball api ini dipelihara sepanjang waktu. Oleh karena itu, kekuatannya bisa membunuh pakar bawaan. Jika aku bisa menyerap Lava Ball of Fire God denominasi dan Body Refining Spiritual Flame Ball of Flame Palace, kekuatan Dragon Ball akan meningkat 1 level lagi. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berdiri dan menunggu mereka keluar. Ketika Miracle Dr. Bloodman dan Maniak Ji melihat Wang Xian memuntahkan bola api, mereka terkejut. Mereka tersentak ketika merasakan jumlah energi menakutkan yang terkandung dalam nyala api. Dokter ajaib Wang adalah pembudidaya api juga, tanya Miracle Dr. Bloodman dengan pancaran cahaya di matanya. Berlari. Ayo kabur sekarang. Kita harus keluar dari sini. Saat itu, beberapa sosok bergegas menuju sisi mereka dengan tergesa-gesa. Ketakutan dan kepanikan menyelimuti wajah mereka. Ada seseorang di depan. Pergilah, kalian. Sial, minggir. Kamu mau mati. Sekitar 8 atau 9 murid Istana Api tampak menakutkan dan jahat. Ketika mereka melihat ke-6 orang itu menghalangi jalan, mereka mengambil senjata di tangan mereka dan segera membacok mereka. Minggir. Beberapa orang berteriak tanpa tanda-tanda mengurangi kecepatan mereka. Oh, tampak seperti seseorang yang kita kenal. Wang Xian melirik dan melihat 4 pemuda yang mereka temui di sore hari. Pada saat yang sama, Mo Wanwan dan beberapa temannya mengikuti di samping mereka. Hiak-hiak, sekelompok pecundang yang menggali kuburnya sendiri. Setelah melihat mereka menyerang, Miracle Dr. Bloodman menganggap mereka lucu. Dengan mengayunkan lengan, dia menembakkan darah kental ke arah mereka. Itu mereka. Oh tidak, pakar bawaan. Sekelompok orang yang sedang mengisi daya membeku sesaat. Seketika, mereka tersungkur di lantai oleh darah. Ketakutan adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam diri mereka. Bagaimana ini mungkin? Kenapa mereka? Saat mereka jatuh ke tanah, mata mereka dipenuhi dengan penyesalan. Sampah. Miracle Dr. Bloodman berkata dengan acuh tak acuh. Wang Xian melirik istana api jauh di dalam gunung dengan sepasang mata yang muskil. Setelah 15 menit, 9 sosok muncul, berjalan ke arah mereka tanpa tergesa-gesa. Wang Xian memegang bola naga di tangannya, menarik bibirnya sedikit. Catatan akhir. Satu istilah Alkitab yang mengacu pada yang pertama dan yang terakhir. Istana api benar-benar sampah. Mereka hanya memiliki lebih dari 1000 batu spiritual. Mereka telah menghabiskan semua batu spiritual mereka untuk meningkatkan kemampuan bola api spiritual pemurnian tubuh. Mereka hampir tidak memiliki obat spiritual yang tersisa. Untuk sekte suci menjadi miskin ini mereka benar-benar sampah. Di pintu masuk istana api, beberapa suara mengejek terdengar. Kesembilan dari mereka masing-masing membawa sesuatu saat mereka berjalan perlahan. Tiba-tiba, 9 dari mereka berhenti. Mereka menyipitkan mata dan melihat ke depan. 6 orang, 6 sosok berdiri di pintu masuk dan sepertinya sedang menunggu mereka. Bukankah itu gadis cantik dari restoran? Heng Wang, yang berdiri di sebelah kanan kelompok itu, melihat Sun Lingxiu dan terkejut. Cantik. Apakah Anda di sini untuk menawarkan diri kepada saya? Lihatlah betapa menariknya aku. Suara arogan terdengar dari Heng Wang saat dia mengamati Sun Lingxiu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mata keji. Itu adalah orang-orang yang kita temui di sore hari. Seorang lelaki tua memandang sekelompok orang di depannya dan bingung. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Miracle Dr. Bloodman. Karena seni kultivasi, dia tidak dapat mengetahui level Wang Xian dan kelompoknya. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Miracle Dr. Bloodman. Ini dia sepertinya vampir. Dengan demikian, orang yang tersisa juga tidak boleh menjadi orang biasa. Beraninya mereka menunggu kita di sini.
Sekelompok orang dari denominasi Dewa Api menyipitkan mata dan menatap kelompok Wang Xian dengan dingin. Karena kamu berani membunuh di tanah kami, apakah kamu semua siap untuk dimakamkan di sini selamanya? Wang Xian menatap mereka dengan jelas sambil mengamati 9 dari mereka. Menunggu kami di sini setelah melihat kami beraksi. Sepertinya kalian cukup berani. Pria tua di tengah kelompok itu menatap Wang Xian tanpa emosi dan api mulai mengalir di tangannya. Hehe, kami tidak seberani kalian untuk datang ke tanah kami dan memusnahkan seluruh sekte. Ketika Wang Xian melihat mereka membawa sesuatu di belakang, senyumnya semakin dalam. Baik sekali Anda mengemas harta karun itu dengan baik untuk kami. Berat, kamu pasti mencari kematianmu sendiri. Pria tua di tengah menggeram marah. Bola api muncul di tangannya saat dia meluncurkan serangannya ke arah Wang Xian. Wang Xian tidak tergerak. Dengan jentikan jarinya, Dragon Ball muncul di depannya. Gemuruh. Api segera diserap oleh Dragon Ball begitu api mendarat di atasnya. Harta spiritual atribut api. Ketika lelaki tua itu melihat bola naga yang menyerap api, matanya berbinar. Harta karun spiritual. Haha, itu adalah harta spiritual atribut api. Sepertinya kita benar-benar beruntung. Heng Wang melihat Dragon Ball melayang di udara dan langsung bersemangat. Istana api hanya memiliki sedikit harta. Harta spiritual ini akan menebusnya dengan baik. Pria tua itu menatapnya dengan sungguh-sungguh. Meregangkan tangannya ke depan, api menyelimuti. Api membentuk cakar yang terbuat dari api saat ia meraih ke arah Dragon Ball. Hancurkan mereka semua. Seorang pria parubaya di samping pria tua itu menyerbu ke depan dengan antusias dan menyerang kelompok itu. Haha, serahkan gadis cantik itu padaku. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Mata Heng Wang berbinar dengan antusias. Detik berikutnya, dia menyerbu ke arah Sun Lingxiu dengan mata menodai. Menarik. Betapa sombongnya mereka. Wang Xian jelas semakin bersemangat. Tetap di belakang, teman-teman. Biarkan aku menangani ini. Wang Xian saat ini level 7. Dalam wujud manusianya, kekuatannya bisa menyamai para ahli dan rilem, yang berada di atas alam bawaan. Sampai saat ini, dia tidak pernah bertarung dengan ahli bawaan manusia manapun. Meskipun demikian, dia dapat dengan mudah membunuh makhluk level bawaan di laut dengan satu serangan. Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak. Bola naga di depannya mulai bersinar menyilaukan di bawah kendalinya. Xiao Xian, serahkan pemuda berambut pirang itu padaku. Sun Lingxiu tiba-tiba berteriak pada Wang Xian. Baiklah, Wang Xian awalnya sedikit terkejut. Namun, akhirnya, dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas Sun Lingxiu. Sepertinya pemuda berambut pirang itu benar-benar membuat marah Sun Lingxiu. Sungguh harta spiritual yang kuat. Ketika kelompok dari denominasi Dewa Api melihat cahaya yang menyilaukan dan merasakan panas terik dari Dragon Ball, mereka terkejut. Kami pasti harus mendapatkannya. Jangan biarkan mereka kabur. Seorang lelaki tua dari denominasi Dewa Api mengingatkan kelompok itu dengan keras dan antusias. Yakinlah, tak satu pun dari mereka yang melarikan diri. Seorang lelaki tua mengepakkan sayap api biru di belakangnya dan bergeser ke samping. Pakar lain dari denominasi Dewa Api juga mengepakkan sayap mereka pada saat yang sama, membentuk lingkaran di sekitar Wang Xian. Di mata mereka, mereka adalah pemburu. Pihak lain hanyalah mangsa mereka. Betapa sombong dan kurang ajarnya. Wang Xian mengungkapkan pandangan dingin saat melihat para ahli dari denominasi Dewa Api bersiap untuk memburunya. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga menembus atmosfer. Para ahli di sekitarnya dari denominasi Dewa Api memandang dengan tak percaya. Bola naga yang bersinar menyilaukan berubah perlahan menjadi naga Dewa Api. Naga Dewa Api dari legenda Tiongkok. Naga ilahi panjangnya 5 meter dan jelas. Pada saat yang sama, itu memancarkan aura naga yang mengerikan. Apa ini? Sungguh harta spiritual yang mengerikan. Sungguh harta spiritual atribut api yang kuat. Ya Tuhan, itu bisa berubah menjadi naga suci. Kesembilan ahli dari denominasi Dewa Api menatap dengan sungguh-sungguh pada naga api ilahi itu. Itu tidak berbeda dari makhluk hidup. Bahkan matanya sangat hidup. Maniak Ji dan Miracle Dr. Bloodman, yang berdiri di samping Wang Xian sebelumnya, sangat terguncang saat mereka menatap kosong ke naga ilahi. Haha, membunuh. Bunuh itu. Para ahli dari denominasi Dewa Api tidak waspada sama sekali. Sebaliknya, mereka menyerang dengan histeris. Kita pasti harus mendapatkan harta spiritual itu. Heng Wang mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyerang ke depan. Lawanmu adalah aku. Suara lembut dan renyah terdengar dari Sun Lingxiu. Energi cahaya padat terpancar dari tubuhnya. Panah yang terbuat dari energi cahaya muncul entah dari mana dan melesat ke arah Heng Wang. Desir. Kecepatan panah itu sangat cepat. Kecepatan serangan cahaya bisa dengan mudah menyamai atau melebihi kecepatan angin.
Serangan cahaya menghilang dalam sekejap mata. Apa? Heng Wang, yang diselimuti api, benar-benar terkejut saat panah yang terbuat dari energi cahaya muncul tepat di depannya dalam sekejap. Dia menyilangkan sayapnya dengan cepat di depannya. Aduh! Namun, panah yang terbuat dari cahaya menembus sayap api dan masuk ke tubuhnya secara langsung. Dia menjerit kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Heng Wang tidak percaya apa yang telah terjadi. Darah mengalir keluar dari ujung mulutnya saat dia menatap Sun Lingxiu dengan tatapan mematikan. Sampah pirang, beraninya kau mengejek tuanku. Anda benar-benar tidak tahu di mana Anda berdiri. Miracle Dr. Bloodman sangat puas saat melihat tuannya melukai parah Heng Wang dengan satu pukulan. Hati-hati, membunuh. Orang tua di tengah memandang Sun Lingxiu sebelum mengingatkan kelompok itu dengan sungguh-sungguh. Mengaum. Pada saat ini, naga Dewa Api meraung. Tubuhnya yang panjangnya 5 meter terbang berputar-putar di udara saat menyerang sekelompok ahli dari denominasi Dewa Api. Apakah kamu pikir kamu dapat melawan kami hanya dengan harta karun spiritual milikmu itu? Dengan sepasang mata sedingin es, lelaki tua yang mengeluarkan api biru itu tersentak begitu dia melihat naga api ilahi yang mengesankan. Api birunya membentuk tombak panjang, meledak dengan api dan ujungnya berapi-api. Biarkan aku membunuh naga itu. Pria tua itu mengayunkan tombaknya dan menikam naga ilahi api. Ketika Wang Xian melihat lelaki tua itu menyerang bola naga, dia mencibir. Dragon Ball hampir menjadi bagian dari tubuhnya setelah diasuh. Dengan demikian, Dragon Ball memiliki sebagian kekuatan dari Divine Dragon di bawah kendalinya. Naga Dewa Api tidak hanya berpenampilan naga, tetapi juga memiliki jiwa naga dewa. Mengaum. Naga Dewa Api menatap pria tua berkobar biru dengan tatapan menghina di sudut matanya. Segera, itu menyapu ekornya ke arahnya. Huff! Naga ilahi ilusi hanya akan kembali ke bentuk aslinya dengan api safirku. Api biru terus berkedip di mata lelaki tua itu. Dia segera melemparkan tombak panjang angkatan laut di tangannya ke ekor naga. Pop, pop, pop. Tiba-tiba, suara garing keras terdengar. Flaming Spear angkatan laut jatuh ke ekor seperti telur yang membentur batu. Ekor naga yang perkasa mematahkan tombak itu seketika, menyapu lelaki tua itu dengan paksa. Apa? Orang tua itu terkejut. Oh tidak, blokir. Para ahli denominasi Dewa Api lainnya di sekitarnya tampak sedikit terkejut. Mereka menembakkan lidah api ke Fire Divine Dragon. Dua ahli bahkan menuduh Wang Xian. Mengaum. Naga Dewa Api menunjukkan tatapan menghina di matanya saat menyapu ekor naganya yang tak terkalahkan. Bam! Ekor naga api yang kuat menghantam lelaki tua itu dengan api biru. Energi naga yang menakutkan segera mengirimnya terbang, bersama dengan matanya yang ternganga. Apa? Ahli denominasi Dewa Api lainnya merasa ngeri. Mengaum. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, naga api ilahi berputar dan melemparkan api naga kedua ahli yang mencoba menyerang Wang Xian. Api yang menakutkan. Kedua ahli denominasi Dewa Api tercengang saat mereka dengan cepat mengelak ke suatu tempat yang jauh. Lidah api menghantam tanah, menyebabkan tanah memiliki retakan sepanjang 5 meter dengan api naga menyala di mana-mana. Sungguh harta karun spiritual yang menakutkan. Apakah ini bahkan mungkin? Dua ahli denominasi Dewa Api yang melarikan diri memiliki pandangan yang mengerikan saat mereka melihat celah di tanah. Menembus cahaya. Saat itu, suara lembut dan mulia terdengar. Apa? Suara ngeri Heng Wang memotong udara di sekitarnya, menarik semua perhatian para ahli denominasi Dewa Api. Mereka melihat bahwa Heng Wang memiliki bola lava di depannya. Dia memegang bola lava dengan kedua tangannya, membentuk perisai api dengan api besar di atasnya. Perisai itu menghalangi pancaran cahaya yang terlihat seperti aurora. Sinar cahaya itu seperti laser mendominasi yang tak habis-habisnya melewati perisai yang menyala. Perisai itu dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Wanita yang tangguh. Setiap ahli denominasi Dewa Api terkejut. Heng Wang mungkin yang terlemah di antara mereka semua, tetapi dengan bola lava yang dimilikinya, kekuatannya setara dengan yang terkuat di grup. Namun, Heng Wang terpaksa menggunakan bola lava sebagai pertahanan dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, dia benar-benar tertekan sekarang. Mati. Wang Xian melirik Sun Lingxiu sambil tersenyum. Dengan naga api ilahi di bawah kendalinya, naga itu mencakar satu ahli denominasi Dewa Api dengan cakar naganya. Cakar naga yang perkasa dengan panjang sekitar setengah meter sepertinya merobek kehampaan. Ledakan. Mati. Pakar denominasi Dewa Api itu membungkus dirinya dengan sepasang sayap api. Nyala api meledak menjadi pedang, menusuk ke cakar naga. KKK. Namun, pedang itu dicengkeram oleh cakar naga dengan erat. Ah! Jeritan mengerikan terdengar. Sebelum darah bisa menetes, itu sudah hilang di udara. Kekuatan tak terbatas melanda teror tak terbatas di dalamnya.
Ini tidak mungkin. Para ahli denominasi Dewa Api tidak percaya. Pria itu hanya memiliki harta karun spiritual yang telah berubah menjadi naga api ilahi. Tapi naga itu melukai parah dan membunuh 2 orang mereka. Mereka adalah pakar bawaan terkemuka. Apalagi, masih ada 5 orang lagi dari kelompoknya yang belum bergerak. Kepung dan bunuh naga ilahi itu dulu. Seorang lelaki tua menangis dan membungkus dirinya dengan api. Selanjutnya, dia berubah menjadi raksasa api setinggi 3 meter. 5 ahli denominasi Dewa Api lainnya segera mengepung naga ilahi. Bola api yang mereka tembakkan langsung diserap oleh Fire Divine Dragon. Cincin api yang mereka rantai di leher naga langsung meleleh. Hehe, Dragon Ball diasuh oleh Origin Source of Flame. Tidak ada api biasa yang bisa menghancurkannya. Api biru tadi mampu melawan naga api ilahi, tapi dia terlalu lemah. Wang Xian menyaksikan sambil tersenyum. Miracle Dr. Bloodman dan Maniac Ji di sisinya terpana dengan apa yang mereka lihat. Seekor naga Dewa Api yang berubah dari bola yang keluar dari mulut Wang Xian dapat dengan mudah melawan 8 ahli dari denominasi Dewa Api. Apakah dia masih manusia? Sialan, dia mendominasi. Tidak heran tuanku menyukainya. Dia terlalu kuat. Miracle Dr. Bloodman bergumam saat dia tercengang. Dia berbalik dan menatap tuannya. Bodoh amat dengan pemuda berambut emas ini. Beraninya dia menggoda tuanku, haha, sekarang dia sangat ketakutan. Miracle Dr. Bloodman berteriak dengan wajah menghina ketika dia melihat Heng Wang memegang bola lava untuk mempertahankan cahaya penetrasi, berkeringat. Setelah mendengar Miracle Dr. Bloodman, teror muncul di mata Heng Wang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa gadis suci dan cantik ini akan menjadi orang yang menakutkan. Dia ingin mengikuti pelacaknya nanti malam untuk menculiknya dan menjadikannya selirnya setelah memusnahkan istana api. Tapi sekarang, dia hanya memiliki ketakutan dan keputusasaan. Jika bukan karena bola lava, dia bisa ditembus oleh cahaya menakutkan itu dan dimurnikan sepenuhnya. Memurnikan. Namun, dia mendengar suara yang menyenangkan ketika pikirannya menjadi liar. Suara itu terdengar seperti panggilan setan dari neraka. Dia menatap dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, berkas cahaya di depannya dengan cepat berkumpul dan membentuk kepala Light Divine Dragon. Kepala besar dari Light Divine Dragon langsung menggigitnya. Tidak. Teror dan penyesalan terdengar dari teriakannya saat Heng Wang ditelan olehnya. Bola lava seukuran kepalan tangan jatuh ke tanah. Kepala naga cahaya ilahi dan Heng Wang menghilang. Heng Wang benar-benar dimurnikan. Pembakaran naga. Pada saat ini, Wang Xian mengeluarkan teriakan lembut. Naga Dewa Api di depan menggulung tubuhnya dengan api besar yang mencakup radius lebih dari 10 meter. Seluruh wilayah berubah menjadi wilayah naga api ilahi saat berguling sendiri. Jeritan dan jeritan tak percaya terdengar. 10 dari mereka telah memusnahkan puluhan pakar istana api bawaan. Namun mereka dimusnahkan oleh 1 orang dengan harta karun spiritual. Sejak kapan China memiliki keberadaan yang begitu hebat? Api berkobar dan naga Dewa Api terbang berputar-putar di sekitar mereka. Rerumputan dan pepohonan di sekitarnya semuanya telah musnah. Mengaum. Naga Dewa Api meraung, berbalik secara bertahap dan menatap Wang Xian. Menggerakkan tubuh naganya yang besar, dia langsung terbang menuju Wang Xian. Wang Xian mengulurkan tangannya. Naga Dewa Api berubah kembali menjadi bola naga dan mendarat di tangannya. Keheningan kembali ke lingkungan sekali lagi. Angin musim gugur bertiup kencang dan istana api telah dimusnahkan. Hanya seorang lelaki tua di antara kelompok ahli dari denominasi Dewa Api yang dibiarkan tergeletak di lantai. Adapun sisanya, mereka telah menjadi abu. Di lokasi yang tidak jauh dari sana, ada berbagai macam tas. Di dalam tas ada harta karun yang telah dijarah oleh denominasi Dewa Api dari Istana Api. Tuanku luar biasa. Idola tuanku mendominasi dan mengesankan. Miracle Dr. Bloodman meneriakkan dengan keras. Tidak ada yang tahu dari mana dia mempelajari ungkapan-ungkapan ini. Tuan muda, ayo kita ambil hartanya. Mo Qinglong dan Mo Yuan berkomentar sebelum bergerak maju untuk mengambil tas. Bahkan jika Raja Naga dapat menghancurkan langit atau menghancurkan daratan, mereka tidak akan terkejut. Di dalam hati mereka, Raja Naga tidak terkalahkan. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat dia melihat bola lava yang telah jatuh ke tanah di depannya. Dragon Ball di tangannya terbang di atas lava ball dan menghisapnya. Dragon Ball melahap bola lava secara bertahap saat mereka perlahan menyatu. Cahaya bola naga semakin terang dan samar-samar orang bisa merasakan naga ilahi bergerak di sekelilingnya. Di bawah kendali Wang Xian, Dragon Ball terbang ke tempat lelaki tua dengan api biru itu berada. Api memuntahkan dan tubuh lelaki tua itu menjadi abu. Namun, api biru seukuran kepalan tangan tetap melayang di udara. Api biru ini sangat kuat. Wang Xian ragu sejenak sebelum menarik api biru ke arah dirinya dengan Dragon Ball. Api surgawi,
Api biru tenang level 9. Api level 9. Tidak heran dia bisa menahan Dragon Ball level 10. Ketika Wang Xian melihat bola api surgawi, dia sedikit terkejut. Dia ragu sejenak dan tidak membiarkan Dragon Ball menyerapnya. Jika Dragon Ball menyerapnya, itu akan hilang sama sekali. Ini tidak akan membawa banyak peningkatan tambahan pada kekuatan Dragon Ball. Efektivitasnya akan lebih buruk daripada bola lava. Ketika Dragon Ball menyatu dengan Lava Ball, itu akan mempertahankan efek dari Lava Ball. Namun, menyerap api surgawi tidak akan sama. Api Dragon Ball sangat mirip dengan sumber asal. Semua jenis api lainnya dapat diserap olehnya. Tuan Muda, kami menemukan cukup banyak harta karun. Mo Qinglong dan Mo Yuan membawa harta yang telah dikumpulkan oleh kelompok dari denominasi Dewa Api. Sekitar 1.500 batu spiritual, 3 jumbai obat spiritual level 6 dan 10 jumbai obat spiritual level 5. Semua obat spiritual adalah atribut api. Selain ini, yang paling berharga dari semuanya adalah ini. Kata Mo Qinglong sebelum menyerahkan bola api spiritual pemurnian tubuh seukuran bola basket kepada Wang Xian. Bola api spiritual pemurnian tubuh level 9. Menyuntikkan api ke dalam tubuh untuk memurnikan tubuh fisik seseorang. Ketika Wang Xian melihat bola api spiritual pemurnian tubuh dan menerima informasinya, dia terkejut. Menyuntikkan api untuk menyempurnakan tubuh adalah efek yang sangat kuat. Bagi pembudidaya dengan atribut api, ini akan membawa manfaat besar. Melalui harta kultivasi ini, seorang seniman bela diri dapat meningkatkan afinitasnya dengan api dan dengan demikian kecepatan kultivasi. Bahkan bisa memungkinkan seseorang untuk menerobos ke alam bawaan dengan cepat, dan dengan demikian sangat berharga. Tidak mengherankan jika Master Istana dari Istana Api mencurinya meskipun mempertaruhkan dia menimbulkan murka denominasi Dewa Api. Untuk Istana Api, ini terlalu berharga. Wang Xian menghela nafas. Itu juga karena bola api spiritual pemurnian tubuh sehingga Istana Api dapat dengan cepat memelihara beberapa ahli bawaan dan mendorong Istana Api ke tingkat Sekte Suci. Namun, ada kelemahan besar dalam diri mereka menjadi Sekte Suci melalui metode ini, dan itu adalah fakta bahwa yayasan mereka tidak dapat bertahan. Ini juga alasan mengapa Istana Api mudah dimusnahkan. Bola api spiritual pemurnian tubuh ini bisa diserap oleh Dragon Ball. Setelah menyerapnya, Dragon Ball juga akan memiliki kemampuan untuk menyempurnakan tubuh seseorang. Senyum tipis muncul pada Wang Xian saat dia meletakkan Dragon Ball di atasnya. Tiba-tiba, Dragon Ball mengeluarkan lapisan api yang secara bertahap mengelilingi bola api spiritual pemurnian tubuh dan mulai melebur dengannya. Bawa semua harta bersama. Ayo pergi. Wang Xian melihat sekeliling sebelum menginstruksikan Mo Qinglong dan kelompoknya. Ya, Tuan Muda. Mo Qinglong dan kelompok itu menganggukkan kepala. Sun Lingxiu tersenyum dan mengikuti di belakang Wang Xian. Adapun Miracle Dr. Bloodman, dia dengan cepat mengikuti di belakang Sun Lingxiu. Maniak Ji memandang Wang Xian dengan heran. Meskipun demikian, dia dengan cepat menyusulnya. Di tengah malam, 6 sosok secara bertahap menghilang dari pandangan. Tidak ada yang mengira para ahli yang memusnahkan Istana Api pada gilirannya terbunuh dengan mudah. Pada saat ini, sosok demi sosok sedang menuju Istana Api dengan kecepatan tinggi. Beberapa adalah ahli yang kuat di setengah langkah ke alam bawaan sementara yang lain adalah ahli bawaan yang mengerikan. Semua ahli di Flame City dan kota-kota sekitarnya sedang menuju ke sana. Istana Api telah dimusnahkan. Suara seorang lelaki tua menembus malam yang sunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Istana Api baru saja menjadi Sekte Suci. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan? Sekte Suci dimusnahkan, bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, Istana Api sedang terbakar. Istana Api benar-benar telah dimusnahkan. Berdasarkan murid Istana Api yang berhasil melarikan diri, itu adalah 10 ahli dari denominasi Dewa Api yang memusnahkan Istana Api mereka. Denominasi Dewa Api adalah kekuatan yang kuat secara internasional dengan sejarah yang dalam. Tidak ada yang mengira mereka akan mengerahkan begitu banyak ahli untuk memusnahkan Istana Api. 10 ahli bawaan lahir dengan mudah memusnahkan Istana Api. Ini. Sejarah Istana Api masih terlalu singkat. Mengejutkan. Mengherankan. Semua ahli yang bergegas menatap Istana Api yang terbakar dengan kaget. Sekte Suci telah dihancurkan tepat di depan mereka. Besar. Karena Istana Api telah menjadi Sekte Suci, murid-murid mereka menjadi sangat arogan. Mereka pantas dimusnahkan. Brengsek. Murid-murid Flame Palace yang sangat arogan itu telah menindas semua keluarga di Flame City. Mereka pantas mendapatkannya. Sementara beberapa terkejut, yang lain bersorak. Murid-murid Flame Palace terlalu sombong baru-baru ini dan benar-benar mengabaikan keluarga dan sekte seni bela diri kuno lainnya di Flame City. Ketika mereka melihat murid-murid Istana Api, mereka harus menundukkan kepala. Sekarang Istana Api telah dimusnahkan,
Meskipun mereka terkejut, mereka merasa bersyukur. Dari sini, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa reputasi Istana Api tidak terlalu baik. Perilaku mereka mirip dengan pria yang kaya dalam semalam. Ayo cari tempat untuk malam ini sebelum kembali besok. Saat itu sudah tengah malam. Wang Xian, Sun Lingxiu dan rombongan sedang berjalan menuju pusat kota Flame City. Flame City adalah kota kecil. Itu tenang dengan pemandangan yang indah. Beberapa tempat di kota telah melestarikan bangunan dari zaman kuno. Mereka tertata rapi berjajar dan tampak cantik dan berwibawa. Namun, karena mereka berada di kota kecil, tidak ada seorang pun di sekitar mereka pada tengah malam. Saat Wang Xian dan kelompoknya mendekati sebuah jalan kecil, mereka mendengar langkah kaki yang cepat. Dua sosok kecil berlari dengan cepat sambil berbalik dengan cemas dari waktu ke waktu. Mereka gesit dan orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka adalah seniman bela diri. Bajingan, kalian berdua pasti bisa bersembunyi. Aku tidak percaya kau berhasil bersembunyi dari kami selama sebulan. Anda tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali diri Anda sendiri. Kalian tidak akan lolos kali ini. Di belakang mereka, lebih dari selusin pria parubaya mengejar mereka sambil mengejek mereka. 260.